Fit tayamum ing dalam mertelakan tayamum. Pasal akan menjelaskan tentang tayamum. Tayamum ini merupakan maqasidut thaharah yang nomor kedua. Karena maqasidut thaharah itu ada 4. Pertama adalah al-ma'u. Yang pertama adalah air. Yang nomor kedua adalah tayamum. Maqasid itu tujuan bersuci itu ada air. Kemudian nomor kedua tayamum. Nomor ketiga adalah mandi. Nomor keempat adalah menghilangkan najis. Itu adalah maqasidut thaharah. Ada juga wasail. Jadi thaharah itu kan kemarin dibahas dulu. Ada maqasid, ada wasail. Maqasidna 4. Pertama wudu, tayamum, mandi dan menghilangkan najis. Kemudian wasailnya, wasail thaharah. Nah, wasail thaharah sama ada 4. Pertama al-ma'u. Nomor 2 at-turabu. Nomor ketiga hajar, batu, al-hajaru, batu. Nomor keempat adalah ad-dibagh, menyamak. Itu namanya wasail thaharah. Nah, jadi sekarang akan membahas tayamum. Tayamum itu adalah yang nomor kedua daripada wasailut thaharah. Lamma takallama ala zani, setelah musannif membahas tentang yang kedua, min maqasidut thaharah, daripada maqasidut thaharah. Mana maqasid thaharah yang kedua? Ya, ini masalah mandi dulu berarti ini ya. Kemarin mandi udah belum? Udah ya. Syara'a wa huwa al-ghuslu. Kalau di sini yang nomor kedua adalah mandi ya. Maka syara'a yatakallamu ala salisiha, maka beliau siap-siap akan membahas maqasidut thaharah yang nomor ketiga, yakni tayamum ya. Asal atau sumber atau dalil mengenai tayamum sebelum ijma' adalah firman Allah, fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka bertayamumlah kalian sa'idan thayyiban, dengan ayat turaban, dengan menggunakan debu, thayyiban ayat tahiran, dengan debu yang tahir. Apa itu debu yang tahir? Wal muradu bit tahir, yang dimaksud dengan debu yang tahir adalah ayat tahur, debu yang mensucikan. Jadi bukan cuma sekadar suci, tetapi juga debu yang mensucikan. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yu'ilat li al-ardu masjidan wa turbatuha tahuran. Yu'ilat dijadikan li untuk aku, al-ardu bumi, masjidan sebagai masjid, wa turbatuha dan tanahnya masjid, aiturabuha tegese tanahnya masjid, tohuron ya tohuron apa tadi, mensucikan. Itu dalil mengenai tayamum. Dan ini tayamum itu adalah wa min khasaisi hadhil ummah. Tayamum ini merupakan kekhususan bagi umat Nabi akhir zaman, merupakan kekhususan atau sesuatu yang khusus Allah syariatkan kepada umatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disyariatkannya tayamum ini, wa furidu sanata sittin, disyariatkannya pada tahun ke-6
Ya, jadi mulai diberlakukan atau disyariatkan tayamum ada pada tahun berapa? Tahun ke-6, satu pendapat. Ya, sedangkan menurut pendapat yang lain tayamum mulai disyariatkan pada tahun ke-4. Jadi ada yang mengatakan tahun ke-6, ada yang mengatakan tahun ke-4. Kemudian tayamum ini berbeda-beda ulama. Ada yang mengatakan bahwa tayamum ini ada rukhsah. Sebagai rukhsah, sebagai apa? Dispensasi. Jadi kalau misalkan dianggap sebagai rukhsah nanti ya sebagai keringanan gitu ya. Waqila azimatun, sedangkan berpendapat yang lain bahwa tayamum itu adalah sebagai azimah, hukum yang tidak bisa berubah. Yang namanya azimah. Titik panjang pembahasannya. Oke. Wa fi ba'di nusahil matni lan iku ing dalam sebagian tuladan matan. Lan iku ing sebagian tuladan matan takdimu hadzal fasli utawi dinginaken ikilah pasal. Utawi dinginaken ikilah pasal. Nyatane pasal tayamum alal ladzi ngatasé pasal qablahu kang tetep ing dalam sadurunge hadzal fasli. Di dalam sebagian redaksi bahwa mendahulukan pasal ini pasal tayam. Dalam sebagian redaksi kitab pasal tayamum didahulukan daripada pasal yang sebelumnya, yakni pasal wal masu alal khuffaini. Jadi di kitab yang lain mah pasal tayamum dulu. Ya, yang dibahas masalah tayamum dulu ya. Jadi sebelum membahas wal masu alal khuffaini, ini yang dibahas itu adalah pasal tayamum dulu. Jadi takdimu hadzal asli, mendahulukan pasal tayamum. Jadi pasal tayamum didahulukan daripada pasal yang sebelumnya, yakni pasal wal mashu alal khuffaini. Apa sebabnya atau apa alasannya? Nazran likauni tayammum taharatan kamilatan. Sebab benar tayamum didahulukan dalam kitab yang lain mah karena tayamum itu adalah toharoh kamilah, bersuci yang sempurna. Apa alasannya? Likauni tayammumi toharatan kamilatan, karena tayamum adalah bersuci yang sempurna. Nah, sedangkan wa masil khuffaini laisa toharatan kamilatan, sedangkan mengusap mujah itu bukan bersuci yang sempurna. Nah, karena toharoh tayamum sebagai toharoh kamilah, sedangkan mengusap mujah bukan toharoh yang sempurna, maka tayamumlah yang didahulukan di dalam redaksi kitab lain. Kemudian apa yang dimaksud dengan tayamum? Wa tayammumu lan utawi tayamum. Wa tayammumu lan utawi tayamum lughatan ing dalam munggu bahasa. Lughatan ing dalam munggu bahasa. Tayamum menurut bahasa. Pengertian menurut bahasa. Ini menurut bahasa, makna menurut bahasa ini lebih bersifat umum pengertiannya. Wa tayammumu lan utawi tayamum. Wa tayamum lan utai tayamum lughatan ing dalam munggu bahasa iku al qasdu najat. Tayamum menurut bahasa mah adalah al qasdu, menyengaja, ngamaksud. Seperti matayamam tu fulanan, saya bermaksud kepada si fulan itunya. Cek Mang Opik teh ila aina Mang Opik, mau kemana Mang Opik? Oh tayamam tu. Misalkan Malang, saya bermaksud ke teh Mala Red Menta Cilok. Nah itu berarti tayamum itu bimana al-qasdu, bermaksud al-qasdu. Seperti firman Allah, wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun
Wala tayammamu, dan janganlah engkau bermaksud al-khabisa, terhadap perkara jelek, minhu, dari hartamu, tungfikuna, yang kau keluarkan. Nah di sini apa tayammamu bimana ayla taksidu, janganlah kau bermaksud yang jelek dari hartamu yang kau infakkan. Jadi kesimpulannya tayamum bahasa adalah al-qasdu, artinya apa? Bermaksud, ngamaksud. Wa syar'an ay wa tayammum syar'an, dan utai tayamum syar'an ing dalam munggu syara'. Sedangkan menurut syara' ini tayamum pengertiannya adalah iku isalu turabin tahurin, iku isalu turabin nekaaken debu, iku isalu turabin nekaaken debu, mendatangkan debu, tapi debunya tahurin kang nyuciaken. Didatangkannya kemana? Lil wajhi, maring wajah, wal yadaini, lantangan loro. Tayamum menurut syara adalah mendatangkan debu yang mensucikan, didatangkan, disampaikan ke muka dan kepada kedua tangan. Jadi kita mendatangkan debu untuk mengusap muka, ambil lagi debu untuk mengusap kedua tangan, sebagai pengganti daripada tiga perkara. Badalan hal dari gantian wuduin, nomor satu wudu, saking wudu. Paham? Paham? Ya. Badalan hal dari gantian wuduin, saking wudu, nomor satu wudu, ditulis wudu pakai nomor. Au guslin atau adus, au guslin atau adus, au ghusli udwin atau membasuh anggota, au ghusli udwin atau membasuh anggota. Bisyara itu kelawan pira-pira syarat mahsusatin kang den tangtuaken, kelawan pira-pira syarat kang den tangtuaken. Ayo terjemahkan apa yang dimaksud dengan tayamum. Isalu turabin tahurin, mendatangkan debu yang suci. Kemana didatangkannya? Satu, kepada muka, kita ambil tanah sambil disertai niat, dan digunakan untuk mengusap wajah. Nah itu mengusap wajah, mendatangkan debu ke wajah. Wal yadaini, dan mendatangkan debu untuk kedua tangan sebagai pengganti. Tayamum itu sebagai pengganti. Pengganti dari apa? Tayamum sebagai pengganti dari tiga perkara. Pertama, an wuduin, sebagai pengganti daripada wudu. Mangromi mau wudu tidak ada air, maka solusinya boleh bertayamum. Nah, jadi tayamumnya itu adalah sebagai pengganti daripada wudu, karena wudu harus pakai air, airnya tidak ada, maka diganti dengan al-ghuslin atau mandi besar. Ya, misalkan Teh Zainab teh pengantin baru, malamnya habis dipakai sama si kakang prabunya, misalkan mau mandi tidak ada air, ya maka diganti dengan tayamum. Awas tina praktek tayamum angger ya. Walaupun mandi juga dalam praktek nama cuma mendatangkan debu kemana? Ke muka dan kepada kedua. Jangan sampai kamu lagi apa? Lagi tayamum. Kok gugulingan di tanu? Lagi mah tayamum macam tayamum keur mandi junub. Walaupun mandi junub tetap tayamum mah cuma dua yang diusap, muka dan kedua tangan. Yang nomor ketiga, tayamum itu sebagai apa? Sebagai ganti dari ghusli udwin, sebagai pengganti daripada membasuh anggota. Maksudnya gimana? Gini, kita lagi wudu ya. Tangan kiri kita misalkan terluka dan tidak boleh terkena air, ada perbannya. Maka biasa wudu seperti biasa, basuh muka, basuh kedua tangan. Nah, kedua tangan yang kanan kita basuh, yang kiri yang sohehnya, yang sehatnya kita basuh. Nah, yang lukanya kita ganti dengan tayamum. Nah, gitu caranya ya. Jadi misalkan tangan kita ada yang terkena luka, atau anggota wudhu kita ada yang terkena luka, ada yang luka, tangan kiri contoh yang luka, maka biasa muka dibasuh dulu, tangan dibasuh dulu yang kanan,
yang kiri yang sehatnya kita basuh. Nah, yang sakitnya kan tidak boleh terkena air, kita ganti dengan apa? Dengan tayamum. Jadi tayamum di situ sebagai pengganti dari membasuh anggota yang terluka yang tidak boleh terkena air. Jadi kesimpulannya tayamum itu sebagai alat bersuci pengganti dari 3 perkara. Pertama, pengganti dari wudu. Kedua, pengganti dari mandi. Ketiga, pengganti dari membasuh anggota, ya. Itu juga nanti bisyaro itu maksusoh dengan ketentuan-ketentuan yang khusus, nanti ada pembahasannya. Jadi yang jelas bahwa tayamum sebagai suci pengganti, ya, penggantinya dari 3 perkara, dari wudu, dari mandi, dan dari dari anggota, membasuh anggota. So, baca lagi sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku ana pasal sawiji. Paslun utawi iki iku ana pasal sawiji. Pitayamumi ing dalam martela akan tayamum. Pitayamumi ing dalam martela akan tayamum. Wa bi ba'dinu sahil mati lan iku tetap ing dalam sebagian tola dan matan. Wa bi ba'dinu lan iku tetap ing dalam sebagian tola dan matan. Takdimu hadal basri utawi dinginakan iki lapasan. Takdimu hadal basri utawi dinginakan iki lapasan. Alal ladzi ing atase basal. Alal ladzi ing atase basal. Qablahu kang tetap ing dalam sadurunge hadal basri. Qablahu kang tetap ing dalam sadurunge hadal basri. Wa tayammumu lan utawi tayamum. Wa tayammumu lan utawi tayamum. Lughatan ing dalam mongolughat. Lughatan ing dalam mongolughat. Iku al-qasdu najah. Iku al-qasdu najah. Wa syar'anan ing lan utawi tayamum ing dalam monggo syara. Wa syar'an lan utawi tayamum ing dalam monggo syara. Eko isalu turabin naka akan labu. Eko isalu turabin naka akan labu. Tahurin kang nyuci akan. Tahurin kang nyuci akan. Lil wajhi maring wajah. Lil wajhi maring wajah. Wal yadaini lan tangan loro. Wal yadaini lan tangan loro. Badalan haleda digaganti. Badalan haleda digaganti. Wudu saking wudu. Anu do'in saking wudu. Aghuslin atawa adu. Aghuslin atawa adus. Aghusli udwin atawa basu anggota. Aghusli udwin atawa basu anggota. Syara maksusatin kang den tentu akan. Maksusatin. Paslon utawi iki iku ana pasal sewiji. Paslon utawi iki iku ana pasal sewiji. Pitayamumi ing dalam martela akan tayamum. Pitayamumi ing dalam martela akan tayamum. Wa bi ba'dinu sahil mati lan iku tetap ing dalam sebagian dola dan matan. Wa bi ba'dinu sahil mati lan iku tetap ing dalam sebagian dola dan mata. Takdimu hadal basri utawi dinginakan iki labasan. Takdimu hadal basri utawi dinginakan iki labasan. Alal ladzi ing atase basal. Alal ladzi ing atase basal. Qablahu kang tetep ing dalam sedurunge hadal basri. Qablahu kang tetep ing dalam sedurunge hadal basri. Wa tayammumu lan utawi tayamum. Wa tayammumu lan utawi tayamum. Lughatan ing dalam
mengulugat lugatan ing dalam mengulugat iku al-qasdu najah iku al-qasdu najah wa syar'an lan utawi tayamum ing dalam monggo syara wa syar'an lan utawi tayamum ing dalam monggo syara iku isalu turabin naka akan lebu iku isalu turabin naka akan lebu tahurin kang nyuci akan tahurin kang nyuci akan lil wajhi maring wajah lil wajhi maring wajah wal yadaini lan tangan loro wal yadaini lan tangan loro badalan ale dadi gaganti badalan ale dadi gaganti anuduin saking wudu an wuduin saking wudu al-ghuslin atawa adus al-ghuslin atawa adus al-ghusli udwin atawa basu anggota al-ghusli udwin atawa basu anggota bisyara itu kelawan pira-pira syara bisyara itu kelawan pira-pira zara maksusatin kang den tentu akan maksusatin paslon utawi iki iku ana pasal zawiji paslon utawi iki iku ana pasal zawiji betayamumi ing dalam martela kentayamum betayamumi ing dalam martela akentayam wabibani nusail matni lan iku tetap ing dalam sebagian tauladan mata wabibani nusail matni lan iku tetap ing dalam sebagian tauladan mata takdimu hadal basri utawi dinginakan ikilah basar takdimu hadal basri utawi dinginakan ikilah basar alal ladzi ing atase basar alal ladzi ing atase basar qablahu kang tetep ing dalam sadurunge hadal basri qablahu kang tetep ing dalam sadurunge Bismillahirrahmanirrahim wa syaraitu tayammum lan utawi pira-pira syarate tayammum wa syaraitu tayammum lan utawi pira-pira syarate tayammum iku satu asya lima piro-piro perkara. Syarat tayamum itu ada 5. Wa fi ba'din usahil matnilan iku ilm sebagian tuladan matan. Dalam sebagian redaksi kitab matan. Lan iku dalam sebagian tuladan matan khamsu khisalin utawi dawuh khamsu khisalin. Dalam sebagian redaksi matan ini bahasanya bukan khamsatu asya tapi khamsu khisalin. Mana? Ahaduha utawi salah suwijine khamsah. Ahaduha utawi salah suwijine khamsah iku wujudul udhri anane uzur. Iku wujudul udhri anane uzur, ada uzur. Ada halangan dari menggunakan air. Jadi sebabnya ada halangan. Halangannya baik bisa parin kelawan sebab lelungan. Halangan nanti berupa sapar bepergian. Bisa parin kelawan lelungan. Au marodin atawa gering. Au marodin atawa gering. Syarat diperbolehkan tayamum ini jumlahnya ada berapa? Ada 5. Ahaduhuma yang nomor pertama adalah wujudul uzri ay tahaqququ wa husuluhu, karena hasil uzur, nyata uzur atau ada uzur, karena ada halangan. Ya, mana halangannya? Bisa parin seperti karena sedang melakukan perjalanan, kita sedang melakukan perjalanan lagi musafir dan tidak menemukan air, maka boleh melakukan tayamum karena ada halangan yakni safar. Atau kita ada di rumah tapi dalam kondisi marad, dalam kondisi sakit, kata Pak Dokter tidak boleh terkena air, maka boleh kita melakukan tayamum, wudunya diganti dengan tayamum.
Wasani lan utai kang nomor lorone kuduhul waktu sholati manjinge waktu sholat. Iku duhul waktu sholati manjinge waktu sholat. Yang nomor kedua syaratnya boleh tayamum itu andai kata waktu sholat sudah masuk. Jadi orang yang bertayamum tidak boleh mau sembahyang zuhur tayamumnya jam 10 nggak boleh. Tayamum harus sudah masuk waktu sholat. Jadi atuh fala yasihu, ya fala yasihu maka ora sah, maka tidak sah. Opo tayamum maka tidaklah sah melakukan tayamum laha karena sholat. Temenang ngalakukan tayamum ke sholat sampai masuk waktunya. Fala yasu maka tidaklah sah apa tayamum bertayamum laha karena sholat qabla dukhuli waktiha sadurunge manjing waktune sholat. Sebelum waktu sholat tiba maka kita tidak boleh melakukan tayamum. Namun sebabna li'annahu toharatun darurah, sebab tayamum toharoh yang terpaksa, ya. Toharoh bersuci yang darurat. Walau darurata qabdal waqt, dan tidak ada darurat kalau memang belum masuk waktu. Jadi moya nawe eta mah kudu sabada masuk waktu. Nomor 2 teh wasalisulan utawi kang mertelune iku talabul ma'i mamrih banyu. Iku talabul ma'i mamrih banyu. Nomor ketiga sudah berusaha mencari air di kota Tangkoteteng itu yang nanti mulai luhur nepi ka kalera jeung ka kidul di Ubek eta teh cai di daerah eta teu aya. Iku talabul ma'i mamri banyu ba'da duhulil wakti. Ing dalam sawise manjinge waktu. Jadi bagi orang yang mau bertayamum itu tunggu dulu sampai masuk waktu sholat. Setelah masuk sholat sudah tiba, langkah pertama yang dilakukan adalah mencari air. Talabul ma'i luruh banyu, mencari air neangan cai. Jadi neangan cai lagi kudu sabada masuk waktu. Jadi kalau mau tayamum zuhur maka tidak boleh kita mencari air dari mulai jam 10, jangan. Dari mencari air itu dari semenjak atau dari mulai masuknya waktu baru kita mencari. Terus mencarinya oleh siapa? Apakah wajib oleh diri kita sendiri atau boleh juga oleh orang lain? Binafsihi, mencarinya dengan diri sendiri. Binafsihi, oleh diri sendiri. Binafsihi kelawan awak dewek siwang, mencarinya oleh diri sendirinya. Atau au biman adzina lahu fi talabihi, au biman atawa kelawan wong adzina kang izinan sapa si wong lahu kaduwe man. Atau dicarinya oleh orang yang diizinkan atau ditugaskan oleh kita fi talabihi dalam luruh ma'un luruh banyu. Atau kita menugaskan orang lain, mau tayamum gak ada air, tolonglah carikan air gitu. Nah maka kita kalau langsung yang mencarinya diri kita sendiri atau orang yang ditugaskan oleh kita, dia berusaha mencari air. Di mana dia mencarinya? Wayat lubu maka mamri sapa si wong alma aing banyu, dia cari tempatnya air min rahli saking pamondokane si wong, min rahli saking pondokane si wong. Dia cari air itu di tempat dia tinggal, ya, di pondokan. Misalkan dia sedang melakukan perjalanan bersama dengan teman-temannya, cari itu di pondokan-pondokan, di tempat-tempat dia tinggal. Atau tanyakan ke teman aurib kotihi atawa piro-piro batu resiwong, atau tanyakan ke teman-temannya, punya air nggak, saya mau wudhu gitu. Dia cari di pamondokannya. Nah, kalau tidak ada maka dia cari di teman-temannya. Itu andai kata dia bepergiannya bersama dengan teman-temannya rombongan. Bagaimana kalau bepergian sendiri? Nah,
Fa in kana munfaridan. Fa in kana maka lamun ana Paing kana maka lamun anak sapa si wong iku munfaridan dewekan. Nah, bagaimana kalau kita ini sendirian? Bagaimana cara mencari airnya? Nazara maka ningali sapa si wong hawa alaihi kiwa tengene si wong. Maka caranya kita memandang ke sekeliling kita. Nah, sekeliling teh ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, namanya sekeliling. Ya, tapi min ghairi tarudin, cuma memandang doang, tidak perlu kita lari gitu kan. Memandang aja. Minal jihadil arba'i saking pira-pira jihad kan papat. Dari arah yang empat kakulon, kawetan, kakeler yang kaki dulu kita pandang. Ingkana kita soten, kita memandang itu andai kata kitanya berada di tempat yang rata. Ingkana lamunana sapa wong iku bi mustawi dalam tempat kang rata minal ardi saking bumi. Kalau kitanya sendirian maka tafsil. Kalau tempatnya rata maka cukup memandang ke sekeliling yang keempat arah ya, ke sekeliling kita yang empat arah dari tanah yang kita tempati atau yang kita injak. Sekarang bagaimana kalau kita berada di daerah yang naik, ada dataran tinggi dan dataran rendahnya. Nah, fa in kana maka lamun ana iku biha ing dalam arab iku buat dalam arab dun apa irtifaun munjuk atau luhur, apa irtifaun munggah Bang Uden, apa irtifaun munggah wa khifadun lan mudun. Kalau kita berada di dataran tinggi atau di dataran yang rendah, maka imawayah natarod dada, maka dia harus bolak-balik ya, turun ke anak naik ke luhur gitu. Tarod dada maka mider sapa siwa, maka dia harus berkeliling, maksudnya tarod itu. Tarod dada maka mider sapa siwa, maka dia harus berkeliling qadra nazrihi kelawan kira-kira peningale si wong, kelawan kira-kira peningale si wong. Apa maksudnya? Maka dia harus berkeliling ya sejauh mata memandang, berkeliling ke tempat yang bisa dijangkau oleh pandangan matanya. Warabi ulang utekang nomor papat iku ta'adzur istimalihi angel. Iku ta'adzur istimali angel nganggone banyu. Yang nomor keempat di sana diperbolehkan tayamum adalah karena susah. Ta'adzur tidak bisa menggunakan air. Baik tidak bisanya atau ta'adzurnya syar'an secara syara' atau hisan atau secara panca indra. Al-almani tegese banyu, ta'adzur istimali angel nganggo banyu, ay almai tegese banyu. Nomor berikutnya adalah kesulitan menggunakan air. Dikasih penjelasan maksud kesulitan itu bagaimana maksudnya. Nah, pengarang memberikan gambaran bi ayya khaufa min isti'malil ma'i kelawan yen tawuddi sapa wong min isti'malil ma'i saking nganggo banyu, seperti dia merasa khawatir dari memakai air. Khawatir nih kalau saya menggunakan air ala zihabin nafsin ing atase ilangin nyawa, karena panasnya sangat tinggi. Kalau terkena air nanti ngejus bisa langsung maut. Jangan kita cek dokter ulah, jangan terkena air gitu ya. Kayak sampai mandi subuh itu kan kalau terkena air, apalagi lagi musim dingin, kayak masya Allah kan begitu. Kamu nutana mandi mau kuat gitu. Cek dokter nggak boleh pakai air, karena kalau sampai menggunakan terkena air ini panasnya panas sekali nih, bisa langsung mendidih kayak tasayino gitu. Tidak boleh, bisa menimbulkan kematian misalnya.
Au manfaati udwin atau manfaatnya anggota, atau nanti bisa menimbulkan stroke misalkan. Kalau tersiram air tuh, jadi manfaatnya anggota akan hilang. Hilangnya mateleng ya cuma jadi stroke misalkan. Nah itu berarti hilangnya manfaat dari sebuah anggota. Berarti menggunakan air kesulitan itu, atau menggunakan air ta'adzur, karena akan menimbulkan hilangnya nyawa atau menimbulkan hilangnya manfaat anggota. Wa yadkhululan manjing fil uzri, dalam uzur apa ma barang, termasuk kepada kategori ada halangan apa ma barang laukana lamun ana iku bi qurbi dalam parake si wong apa maun banyu, apa maun banyu, di dekatnya itu ada air. Maudan itu paling berapa meter lah ada air di luar rumahnya tuh. Tapi wahopalan wedi sapa si wong lauqasa dalam menejak sapa si wong ing maun. Tapi maudan teh merasa khawatir, merasa takut. Kalau dia mau mengambil air, dia takut akan keselamatan dirinya. Kenapa? Karena di luar kebetulan ada harimau yang lepas. Ada air mah di buruan, di halaman rumah di luar, tapi dia khawatir akan keselamatan nyawanya. Min sabu'in, saking satu galak. Atau teknisnya misalkan mau wudu, air wudunya di mana? Di halaman rumah, tapi di halaman rumah ada preman ya bertato, bawa golok, ngomong ngaco, itu teh preman stres sebenarnya itu. Kalau saya keluar, wah bahaya, saya takutnya nyawa saya diancam, ya terancam. Maka itu juga termasuk kepada kategori uzur, kategori halangan, sehingga kita diperbolehkan untuk bertayamum. Min sabuin, saking satu galak, au aduin atau musuh, au ala malihi, atau yang atasi hartanya si wong, atau dia khawatir keselamatan hartanya, ini bukan nyawanya. Kalau saya keluar, ini khawatir ada yang masuk nih, karena airnya itu agak jauh sedikit. Nah, tapi di sini lagi nggak aman. Kalau saya keluar aja rumah, misalkan walaupun dikunci, khawatir ada yang mendobrak. Min sarikin, saking wong kang nyolong, au gosibin, atau wong kang gosap. Wa yujadulan dan temu fi ba'di nusahil matni, dalam sebagian tuladan matan. Bihada syarti lamikilah syarat opo ziyadatun tambahan, ba'da ta'adzur istimali ilam sawu selapat ta'adzur istimalihi, ba'da ta'adzur istimali ilam sawu selapat ta'adzur istimalihi. Apa maksudnya? Di dalam sebagian redaksi matan terdapat tambahan setelah lapat ta'adzur istimalihi. Mana tambahanana? Wahia utawi tambahan utai ziyadah iku wa'i wazuhu ba'da tolabi, wa'i wazuhu lan butuh hesi wong, ai ihtiyajuhu, dipakai ayat ai ihtiyajuhu lan butuh hesi wong ba'da tolabi sawise luruh banyu. Nah, di dalam redaksi kitab lain bahasana wa ta'adzur istimalihi wa iwazuhu ba'da tolabi, dan dia merasa membutuhkan air setelah dia dapatkan. Setelah kita mencari air, kita bawa, ternyata air itu kita butuhkan. Untuk apa dibutuhkannya? Di dalam syarahnya li'atfi hayawanin, hayawan lagi ngorong. Ngerti ngorong? Oh, kalian orang Sunda ya mah. Asapak mangsarul keur ngorokan yang irung eta ngorong Sunda. Emang ngorong Jawa. Jadi ngorong itu apa? Haus, dahaga. Itu lagi ngelel gitu. Binatangnya, kambing-kambingnya gitu ya. Hayawannya awas, hayawan yang hal yang dimuliakan. Apa sih hayawan yang dimuliakan? Hayawan itu ada hayawan yang dimuliakan, ada hayawan yang tidak Kalau hayawan yang dimuliakan itu adalah hewan yang tidak boleh dibunuh. Seperti kucing boleh dibunuh nggak? Nah, tidak boleh itu. Kasyurbihi kayak minume au syurbi dabati, atau dia butuhkan untuk meminum binatang ternak. Nah itu.
Jadi walaupun ada air boleh dia bertayamum karena airnya dibutuhkan. Wal khamisulan utai kang nomor 5 niku aturabu debu at-tahuru at-tahiru kang ai at-tahuru. Tahir di sini bermakna tahur. Kalau tahir suci, kalau tahuru mensucikan. Al-tahiru kang tahir ay at-tahuru tegese kang nyuciaken. Debunya harus yang bisa mensucikan. Berarti bukan debu mustakmal ya. Wairul munada kang ora den telesi. Debunya harus kering, bukan debu yang basah. Wayasdukulan benari apa tahiru debu kang suci. Bil magsubi kelawan debu kang den gosap. Bil magsubi kelawan debu kang den gosap. Wa turabi makbarotin lan debu kuburan. Lan debu kuburan lam tunbas kang durung dan keduk apa ya si turab apa ya si makbarah itu makbarah lam tunbas kang durung dan keduk apa makbarah. Nah ini debu di sini mencakup kepada debu yang hasil menggasap atau debu tanah kuburan yang tanah kuburannya belum dikeduk. Jadi boleh digunakan untuk tayamum. Ya, jadi boleh menggunakan debu hasil menggosap, tetapi dapat hukum haram dari haisyah gosap. Nah, ya. Ada tayamum sah tidak? Sah tayamum dan penting debu yang suci. Jadi fayasihut tayamum sah tayamum lama tapi ma'al hurmah, tapi mendapatkan hukum haram dari haisyah gosap. Nah, kemudian debu kuburan boleh dipakai bersih, boleh asalkan kuburannya belum dikeduk. Bagaimana kalau kuburannya sudah dikeduk? Kalau sudah dikeduk berarti sudah bercampur dengan tulang-tulang mayit, sudah bercampur dengan darah mayit, berarti sudah mengandung najis. Kalau sudah dikeduk mah tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Jadi yang bisa digunakan untuk tayamum itu diantaranya debu gosap, bisa digunakan tayamum. Tapi kita dapat dosa dari haisyah gosap. Nah, tayamumnya sah nggak apa-apa pakai debu hasil menggasap, tapi ma'al hurmah ya sambil atau kita mendapatkan hukum haram. Debu kuburan asalkan belum digali itu juga boleh digunakan untuk tayamum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yujadulan dan temu fi badin usailum sebagian pira-pira tuladan opo ziyadatun tambahan fi hadza syarti lam ikilah syarat. Di dalam sebagian redaksi matang katanya terdapat tambahan syarat mana? Wahya utawi ziyadah iku lahu gubarun dawuh lahu gubarun. Di dalam sebagian redaksi ada tambahan. Mana tambahannya? Wal khamisu at-turabut tahir, ada tambahan lahu hubarun. Ya. Lahu kang iku tetep pada turab gubarun utawi peleduk. Gubarun utawi peleduk. Makna maksudnya jadi tanah yang digunakan bertayamum itu harus tanah yang mengandung debu. Debu telah mau ditiup, nah begitu gitu langsung menyebar, itu namanya debu. Jadi tanahnya yang ada debunan aya kebulna. Lahu gubarun yang ada gubarnya, ya, yang ada peleduknya kata Jawanya, aya kebulna. Pain khalato maka lamun nyampuri hu ing turab. Maka lamun nyampuri hu ing turab opo jasun gamping kapur bi opo jisun mangga jasun mangga ae al jabsu awil jairu nyata anu kapur teh anu sok dipake nembok kapur. Apa jisun atau jasun kapur au romalun atawa romal deh pasir. Awasnya jadi debu yang digunakan untuk bersuci bertayamum itu harus debu yang murni, yang mengandung debu ya, yang mengandung debu.
Jadi ngebul nanti bukan karena dicampuri oleh kapur atau bukan karena dicampuri oleh pasir. Kalau dicampuri oleh kapur atau dicampuri oleh pasir maka lam yujzi bidomil ba'i bidomil ya'i lam yujzi diarti maka tidak mencukupi. Lam yujzi maka orang nyukupi apa? Lam yujzi maka orang nyukupi apa? Turab yang dicampur oleh yasun tadi. Lam yujzi maka orang nyukupi apa? Turab kang den campuri kapur atau romalun. Wa hadzalan utawi ki lam yujzi ikum muafiqun kang metuki lima maring barang kala kang ngandika. Lima maring barang kala kang ngandika ing masapa Nawawi fi syarhil muhadzab wa tasih lan kitab tasih. Ini hukum seperti ini katanya, yakni hukum tidak boleh bertayamum menggunakan debu yang ini adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab dan Syarah kitab Tasih. Tina Muhadzab sarua kaos itu. Lakinnahu tetapi nesa temene Imam Nawawi Firraudhah dalam kitab Raudhah, tetapi beliau di dalam kitab Ar-Raudhah wal Fatawa lan kitab Fatawa iku jawaza ngawenangaken sapa Nawawi zalika mengkon-mengkonon zalika mengkon-mengkonon turab kang den campuri kapur atau romalun. Zalika mengkon-mengkonon turab allazi khalatahu romalun ya. Romalun itu mah zalika mengkon-mengkon turab allazi khalatahu romalun, bukan jasun jadi romalun unggul ya. Debu yang bercampur dengan pasir. La jasun bukan yang bercampur dengan kapur. Nah, tetapi di dalam kitab apa? Di dalam kitab Raudhah beliau memperbolehkan bertayamum menggunakan tanah yang bercampur dengan pasir. Dan pasir lajasun bukan bercampur dengan kapur. Waya sulang sahabat tayamumu biromalin kelawan pasir fihi kang ikut tetep ing dalam romal ubah jalan kejabi qaul musannif kelawan pengandikannya musannif aturabi rupane dawu aturabi apa ghairuhu liyane turab. Tadi kan cek musannif tayamum teh kudu ngagunakeun debu, maka selain debu mana contohnya kanuratin kayak kapur itu bukan debu, apalagi selain debu tuh wasahaqatin lan remekan genteng, wasahaqati khazabin lan remekan genteng atau apa namanya genteng yang dilembutkan gitu ya, semen genteng gitu kan. Maka itu tidak bisa digunakan untuk bertayamum karena bukan termasuk kategori tanah. Kemudian kata musannif yang digunakan untuk tayamum itu harus debu yang suci. Maka wa kharaja lan kejaba bitahiri kelawan dawu suci apa najisu debu kang najis. Jadi debu anu najis mah tidak boleh digunakan amaturabul mustamalu anapun utawi debu kang wis dan enggo. Adapun utawi debu kang wis dan enggo, debu yang sudah dipakai ya. Kita usapkan debu ke muka lalu bekasnya itu jatuh ke bawah, ternyata debu yang sudah dipakai ya. Itu namanya turab